Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait penjelasan dan analisis kode etik psikologi bab 14 tentang konseling psikologi dan terapi psikologi. Berikut adalah NIM dan nama anggota kelompok kami. Pasal 71, Batasan Umum. Ayat 1. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Ayat 2. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalani terapi psikologi disebut psikoterapis. Contoh kasus. Saat melakukan pelayanan psikologi, terdapat batasan umum yang perlu diperhatikan. Batasan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan yang tepat untuk klien yang datang dengan masalah. Karena dengan langkah yang tepat, tentu dapat meningkatkan keberhasilan terapi. Menurut pasal 71, konseling psikologi adalah tindakan yang berfokus pada pencegahan, di mana saat masalah yang dialami belum terlalu serius dan baru berupa gejala. Namun berbeda dengan terapi psikologi, di mana masalah yang dialami tidak dapat lagi dicegah, sehingga membutuhkan prosedur tertentu untuk mengurangi kerugian psikologi. Dengan memahami batasan yang tepat, maka langkah yang diambil juga akan lebih sesuai dan harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup klien. Pasal 72 membahas tentang kualifikasi konselor dan psikoterapis. 1. Konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang A. Memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. B. Mengutamakan dasar-dasar profesional. C. Memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. D. Mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Kedua, yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. B. Bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. C. Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Contoh kasus untuk pasal 72. Dewi adalah seorang lulusan S2 psikologi yang telah membuka praktek konseling, sedangkan Ani adalah seorang ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Ani dan Dewi merupakan teman lama karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Oleh karena itu, Ani dan Dewi sudah saling mengenal keluarganya masing-masing. Tetapi, Ani dan Dewi sudah jarang bertemu karena kesibukan mereka satu sama lain. Suatu hari, Ani datang ke tempat praktek Dewi. Dewi membantu Ani sebagai seorang psikolog untuk dialami oleh Ani tersebut. Setelah kejadian tersebut, Dewi pada akhirnya mempunyai inisiatif untuk menemui orang tua Ani dan menceritakan masalah yang dihadapi oleh Ani karena ia merasa bahwa ia adalah teman dari kecil dan mengenal keluarga Ani. Dewi menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya sebagai niat baik agar dapat menolong Ani sebagai teman kecilnya. Selain menceritakan setiap permasalahan yang dialami oleh Ani, Dewi juga menunjukkan semua dokumen konseling yang telah dilakukan. Berikut hasil tes dan rekaman wawancara yang telah dilakukan kepada orang tua Ani.
Dewi melakukan semua hal ini tanpa persetujuan dari Ani sebagai kliennya. Analisis dari kasus tersebut adalah Dewi telah melakukan pelanggaran pasal 72 ayat 1D karena ia mengungkapkan hasil tes dan rekaman wawancara konseling Ani kepada kedua orang tua Ani tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin dihadapi oleh Ani. Dengan demikian, Dewi tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai konselor untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling yang dilakukannya bersama Ani. Pasal 73. Informed consent dalam konseling dan terapi. 1. Konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan azas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis atau informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. 2. Isi dari informed consent dapat bervariasi, tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. B. Telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. C. Persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. 3. Informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi adalah sebagai berikut. A. Proses konseling psikologi atau psikoterapi. B. Tujuan yang akan dicapai. C. Biaya. D. Keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. E. Batasan kerahasiaan. F. Memberikan kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. 4. Hal-hal yang berkaitan dengan sifat konseling, psikologi, atau psikoterapi seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi, risiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif, dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. 5. Jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Contoh kasus. Seorang psikolog melakukan asesmen psikologis pada seorang klien yang bertujuan untuk menilai potensi, minat, dan bakat klien. Berdasarkan hasil asesmen psikologis, psikolog tersebut juga menemukan adanya gangguan psikologis pada klien berupa gangguan kecemasan. Psikolog kemudian menyampaikan hal tersebut ke klien dan memberikan saran bahwa gangguan kecemasan tersebut sebaiknya ditangani melalui intervensi psikologis berupa psikoterapi. Berdasarkan pasal 73, maka psikolog harus memberikan informasi mengenai psikoterapi yang akan dilakukan serta memintakan persetujuan tertulis dari klien untuk menjalani psikoterapi tersebut. Tanpa adanya persetujuan atau informed consent dari klien, psikolog tidak boleh melakukan psikoterapi pada klien, walaupun menurut psikolog, psikoterapi yang akan dilakukan adalah hal yang baik untuk klien. Pasal 74. Konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misal suami istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. B. Kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. C. Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis, keluarga, dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat.
Contoh kasus. Seorang klien mendatangi temannya yang berprofesi sebagai psikolog dan menceritakan permasalahannya yang dimiliki. Psikolog tersebut memberikan saran yang cenderung subjektif dan juga memberi pelayanan yang seharusnya tidak diberikan karena adanya hubungan baik antara dirinya dan klien. Selain itu, psikolog tersebut juga memberitahu masalah yang diceritakan oleh klien kepada keluarganya karena merasa memiliki hubungan yang erat dengan klien dan keluarganya. Hal yang dilakukan oleh psikolog tersebut merupakan salah satu pelanggaran kode etik pasal 74 mengenai asas kerahasiaan dan melupakan perannya sebagai psikolog yang seharusnya dapat melihat suatu masalah secara objektif terlepas dari siapapun kliennya. Pasal 75. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Contoh kasus pasal 75. Sekelompok anak remaja laki-laki atau disebut dia melakukan konseling dan mengeluh karena kekasihnya sulit sekali mempercayainya. Saat pendekatan sudah seperti itu, namun semakin meningkat setelah mereka berpacaran, apalagi saat mereka terlambat atau lama membalas chat sang perempuan. Maka perempuan akan langsung menuduh bahwa dia selingkuh. Dia selalu meyakinkan bahwa dia setia, namun sulit sekali untuk diterima kekasihnya. Menurut kami, pada kasus di atas menggunakan terapi kelompok karena dapat menciptakan rasa percaya si perempuan kepada kekasihnya. Dalam teknik psikodrama, dapat mengetahui keadaan pasien melalui drama yang dibuatnya. Teknik roleplay atau bermain peran dengan menggunakan teman si pasien guna untuk memberikan peran kepada setiap orang yang ada pada kelompok untuk melakukan peran dengan menjadi temannya, agar pasien dapat memahami perasaan orang lain. Teknik encounter group berfokus pada bagaimana para anggota kelompok terhubung satu sama lain. Pasal 76 tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Poin A. Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi, serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Poin B. Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. Poin C. Jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan dengan psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Contoh kasusnya sebagai berikut. Seorang klien datang untuk konseling ke psikolog yang berbeda dari sebelumnya. Klien ini memberitahu bahwa sebelumnya dia sudah pernah berkonsultasi dengan psikolog lain. Namun, sang psikolog ini tidak memberitahu tentang kesepakatan atau melakukan diskusi kepada pihak klien yang bersangkutan. Kemudian terjadilah konflik karena perbedaan pemahaman. Pasal 77. Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. 1. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. 2. Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant other dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya. 3. Psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi
bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. 4. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Untuk contoh kasusnya, Rina adalah seorang psikolog yang sekarang sudah bercerai dengan suaminya. Namun, pada suatu hari, Rina mendapatkan klien yaitu mantan suaminya. Rina tahu bahwa ia tidak boleh memberikan konseling psikologi kepada mantan suaminya. Namun, karena Rina masih memiliki perasaan dan juga didesak oleh mantan mertuanya, maka Rina menangani kasus tersebut. Untuk analisisnya, hal tersebut masuk pelanggaran kode etik psikologi pasal 77 ayat 3 yang berbunyi, psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Pasal 78, penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. 1. Tujuan debriefing psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. 2. Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. 3. Pengecualian debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. 4. Meminimalkan dampak buruk jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien. Psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Contoh kasus dalam pasal 78, seorang pria membunuh anjing kesayangan mantan kekasihnya, mendapat perhatian luas. Wisnu, nama pria itu, diduga menusuk anjing milik mantan kekasihnya itu karena cemburu. Kasus ini pun berlanjut ke jalur hukum dan Wisnu pun ditangani oleh seorang psikolog. Apa yang dilakukan oleh seorang psikolog setelah Wisnu telah menyelesaikan konseling sesuai dengan pasal 78? Psikolog memberikan penjelasan singkat dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Wisnu tentang apa itu cemburu dan dampak kecemburuan bagi diri Wisnu sendiri dan orang lain. Psikolog membentuk hubungan kepercayaan dengan klien Wisnu dengan rasa saling percaya oleh kejujuran dan keterbukaan pernyataan yang disampaikan oleh klien. Psikolog berusaha menyadarkan klien terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, asal mula perkara dan mengarahkan klien untuk mencapai pemahaman. Psikolog akan membantu merubah sikap negatif dari klien agar tidak terjadi masalah lagi, membantu klien menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pasal 79, penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Contoh kasus, psikolog A yang menangani pemeriksaan psikologis terhadap seorang klien dan telah memiliki janji bertemu untuk sesi konseling tahap selanjutnya, namun mendadak jatuh sakit sehingga harus beristirahat di rumah untuk proses penyembuhan. Oleh karena itu, psikolog A mencarikan pengganti psikolog lain yang siap dan bersedia sebagai rujukan untuk menangani terapi konseling kliennya. Pasal 80, penghentian konseling psikologi atau psikiater. Pasal 80 ayat 1, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Pasal 80 ayat 2,
Psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Pasal 80 ayat 3. Sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan dan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Contoh kasus. Ketika klien sudah sehat menjalani konseling dengan psikolog, tetapi psikolog tersebut tetap mengadakan sesi tambahan tanpa ada alasan yang jelas bertujuan agar klien membayar lagi sesi berikutnya kepada sang psikolog. Sekian presentasi dari kelompok 13. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.